salam sehat kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan pada kesempatan hari ini saya sudah bersama narasumber tetap saya ya, salah satu narasumber tetap saya dan juga ini kayaknya brand ambasadornya penyakit penyakit menular ya Bu Vita ya. Sudah ada Bu Triwahyuning Novitasari SKM. Beliau adalah Subkor PM PTM Dinas Kesehatan PP dan KP Kota Madiun. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Oke, dan pada hari ini kita mau ngobrolin tentang hati ya, tapi bukan percintaan. Nah, tema kita hari ini adalah Pekan Peduli Hepatitis. Nah, sebelum kita bahas apa sih hepatitis, kenapa sih Bu harus ada Pekan Peduli Hepatitis? Seberapa bahayakah hepatitis ini? Ya, jadi memang Pekan Peduli Hepatitis ini diselenggarakan dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat akan bahaya dari penyakit hepatitis itu sendiri, serta mendorong upaya pencegahan, deteksi dini, dan melakukan pengobatan terhadap penyakit hepatitis. Oke, itu ya. Kenapa sih harus ada Pekan Peduli Hepatitis gitu ya? Berarti memang ini salah satu penyakit yang memang prioritas juga ya Bu Vita ya? Iya, betul. Nah, tapi sebenarnya apa sih hepatitis ya? Mungkin orang awam taunya ya penyakit hati aja gitu ya. Tapi Sakit hati di saya. Aduh, apakah patah hati termasuk hepatitis gitu ya? Karena itu juga penyakit hati ya. Iya, Iri dengki. Oke, nah apa sih sebenarnya hepatitis ya? Tapi karena kita ketahui juga bahwa hepatitis ini juga ada beberapa tipe gitu ya Bu Vita ya. Iya, betul. Jadi memang hepatitis ini adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Jadi ada beberapa jenis dari virus hepatitis itu sendiri ya. Ada virus hepatitis A, kemudian ada B, kemudian juga ada C, D, dan E. Cuman yang lebih banyak dikenal di masyarakat itu adalah tipe A, B, dan C. Seperti itu. Dan masing-masing virus ini mempunyai karakteristik penularan dan dampak yang berbeda juga. Hepatitis ini menjadi perhatian dari global karena dampaknya yang mulai serius, mulai dari penyakit hati kronis sampai dengan kanker hati. Ini bukan kantong kering loh ya, beda lagi loh ya. Beda lagi ya. Oke, jadi memang ada karakteristik atau perbedaan atau ciri-ciri tersendiri ya dari A, B, C, D, dan E, terutama yang 3 varian ini ya, A, B, C. Tapi dari ketiga varian ini nih Bu Vita, mana yang paling banyak kasusnya atau yang paling bahaya dari ketiganya ini? Jadi memang ada beberapa karakteristik ya. Kalau A itu lebih mudah menular lewat fekal oral. Oke. Kalau yang B dan C ini lebih pada dari darah, kemudian dari hubungan seksual kayak gitu. Jadi beda penularannya agak berbeda juga. Mungkin yang kita bahas dulu adalah yang A dulu ya. Kalau A ini adalah penyakit infeksi yang menyerang hati disebabkan oleh virus hepatitis A ya. Ini penyebarannya melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh tinja orang yang terinfeksi. Jadi bisa fekal oral seperti itu. Hepatitis A ini biasanya bersifat akut, infeksinya bisa berlangsung secara sementara. Menjaga kebersihan tangan ini adalah cara yang paling efektif untuk mencegah penularan hepatitis A. Memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersih dan dimasak dengan benar ini juga sangat penting. Mungkin pernah ya kemarin ada kejadian KLB ya, KLB hepatitis A di daerah Pacitan. Nah itu juga mungkin jadi perhatian kita juga di mana menyebar cepat karena lewat makanan yang terkontaminasi, di mana salah satu ternyata yang tukang masak, itu ada yang kena seperti itu. Jadi tertular lewat makanan yang dimasaknya, kemudian dimakan dimakan ke orang-orang.
Itu. Aduh, nah ini kalau termakan berarti dia otomatis langsung tertular hepatitis gitu Bu Vita, atau harus melalui serangkaian? Oh gitu ya, itu yang A ya? Yang A, karena A ini kan fekal oral, berarti dia lewat feses bisa atau masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan dan minuman yang terkontaminasi. Oke, kemudian yang B Bu? Ya, kalau yang B ini disebabkan oleh virus hepatitis tipe B. Kerusakan hati yang serius dan bahkan bisa menyebabkan kematian apabila tidak diobati. Penularannya ini bisa secara vertikal ya, dari ibu ke bayi yang dikandungnya ini selama proses kehamilan. Penularan hepatitis B ini yang paling umum dan beresiko tinggi, dan 95% bayi yang tertular ini menjadi hepatitis B kronik di kemudian hari apabila tidak ditangani. Jadi si ibu ini apabila dia positif atau reaktif ternyata melahirkan ya, kalau nggak diobati, ditangani dari si bayinya ini, dia akan menjadi hepatitis kronik. Umurnya nggak akan panjang, seperti itu. Jadi penularan pada bayi yang baru lahir ini biasanya terpapar oleh darah ataupun cairan tubuh dari si ibu pada waktu proses persalinan. Ya, jadi untuk mencegah penularan secara vertikal ini sangatlah penting, terutama pada ibu hamil ini, untuk memeriksakan kesehatannya, terutama di sini adalah pemeriksaan hepatitis B, salah satunya hepatitis B ini pada trimester yang pertama, sehingga apabila diketemukan yang positif ini bisa dilakukan tindakan pencegahan. Jadi sebenarnya tidak hanya hepatitis saja, tapi kita mengenal triple eliminasi, yaitu hepatitis, HIV dan sipilis, seperti itu. Itu adalah wajib dilakukan pemeriksaan pada ibu hamil pada trimester yang pertama untuk mencegah supaya tidak menular ke bayinya, seperti itu. Oke, tadi disampaikan Ibu Vita ada A, ada B, di mana yang B tadi itu kan sampai kronik ya, apalagi menularkan ke bayinya juga. Nah, kalau yang A tadi Bu, apakah dia juga menyebabkan kronik seseorang? Enggak, oh beda. Enggak, beda. Kalau A lebih ringan. Jadi kalau yang berat itu adalah yang B dan C, karena dia bisa menyebabkan menjadi kronik, seperti itu. Oke, nah dari tadi penjelasannya Bu Vita nih, apakah ada gejala nih Bu atau ciri-ciri deh orang yang kena hepatitis itu biasanya yang bisa dilihat oleh kasat mata gitu, apa sih Bu? Kalau yang biasa dilihat dari kasat mata itu terus terang, kalau dari dari kasat mata itu biasanya ini ya, mata itu agak kuning ya. Nah, kuning, kemudian biasanya juga ada pembesaran pada hepar. Biasanya juga nilai SGOT, SGPT dari seseorang itu tinggi. Nah, itu berarti sebagai warning bahwa ada something wrong di dalam hatinya, seperti itu. Oke, jadi memang ketiganya ini punya penyebab dan juga akibatnya sendiri-sendiri. Apalagi yang paling parah itu B dan C gitu ya, karena menyebabkan kronik sampai menularkan ke bayinya juga ya Bu Vita ya. Iya, betul. Nah, untuk kasus hepatitis sendiri di Bu Vita nih di Kota Madiun, apakah banyak sekali atau bagaimana nih Bu Vita? Iya. Jadi pada waktu deteksi dini hepatitis pada ibu hamil, dari sasaran 2.861 ibu hamil di tahun ini, sampai dengan September ini kita baru bisa memeriksa sekitar 1.248 atau baru sekitar 44%, dengan hasil 14 ibu hamil yang reaktif, atau sekitar 0,85%. Sebenarnya masih di bawah target ya, kurang dari 2% untuk target nasionalnya, tapi 14 ini juga angka yang lumayan ya, tinggi ya, lumayan tinggi untuk penularan pada hepatitis pada ibu hamil, seperti itu. Oke. Tadi disampaikan bahwa prioritas untuk hepatitis B ini adalah ibu hamil. Ya, betul. Tapi untuk kasus hepatitis ini, Bu Vita, apakah dia hanya menyerang karakteristik umur-umur tertentu atau bisa menyerang segala umur nih sebenarnya?
segala umur bisa, dia Oke. menyerang ke segala umur. Tapi memang secara nasional itu memang programnya baru pada ibu hamil karena kita mencegah supaya bayi yang dilahirkan dari ibu-ibu yang hepatitis reaktif ini tidak menjadi kronik. Dia tidak akan sampai meninggal di kemudian hari, tidak berumur panjang. Kalau sampai nggak diobati kan kasihan generasi muda kita, istilahnya umurnya pendek kan kasihan banget ya. Kita punya kewajiban untuk mencegah supaya generasi penerus kita ini bisa selalu sehat. Oke, nah tadi disampaikan juga ya bahwa kalau sudah ada yang reaktif nih, nah apa peran Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun jika ada yang reaktif nih Bu Pita? Apakah ada serangkaian pemeriksaan nih bagi ibu hamil ini harus ini gitu? Iya, jadi pada ibu hamil apabila sudah diketahui reaktif ini bisa nanti segera dirujuk ke rumah sakit rujukan. Sebenarnya sudah ada pengobatan tenofovir, cuman dari Kemenkes yang akan digratiskan untuk ibu hamil yang reaktif hepatitis, tapi sampai dengan saat ini kita masih menunggu logistik. Jadi sampai dengan detik ini logistiknya belum datang. Jadi kemungkinan mungkin tahun depan ini baru nanti kita launching untuk ini ya, pengobatan pada ibu hamil yang reaktif hepatitis B-nya ini dengan pengobatan tenofovir. Tapi selama ini masih kita rujuk ke spesialis juga sama ya. Ini masih dengan rujukan kesehatan yang dipunyai, apakah dia BPJS atau seperti itu. Tapi nanti kita menunggu program nasional. Nanti insya Allah untuk rumah sakit yang kami tunjuk adalah RSUD Kota Madiun untuk program yang hepatitis pada ibu hamil. Itu tadi kan bagi yang ibu hamil yang reaktif ya, Bu Vita ya. Nah, kalau setelah itu kan melahirkan ya pasti ya. Apakah bayinya ini juga ada pemeriksaan ada, Bu Vita? Ada. Jadi pada bayi kalau ketahuan positif ya, si ibunya ini ketahuan positif, maka harus segera lapor ya, terutama pada bidan wilayah. Karena apa? Bidan wilayah ini yang berkewajiban untuk menyediakan vaksin bagi bayi yang dilahirkan. Jadi pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang hepatitis B reaktif, ini dia selain mendapatkan HB0 Uniject, ya, ini dia juga harus mendapatkan HBIG. Dan HBIG ini lumayan loh, harganya sekitar 2 jutaan dan ini dari pemerintah diberikan secara gratis. Asalkan itu tadi, lakukan pemeriksaan hepatitis di trimester yang pertama, paling tidak di awal lah itu, supaya bisa tercatat datanya. Oke, jadi bagi ibu hamil tadi juga diperiksa, kemudian setelah dia melahirkan juga anaknya juga dilakukan pemeriksaan ulang gitu ya Bu Vita ya? Bukan pemeriksaan ulang, jadi bayi yang lahir dari ibu yang reaktif hepatitis, ini dia harus mendapatkan, kalau HB0 Uniject ini kan langsung semua, semua dari usia 0 sampai 7 hari. Itu ya. Dia ibunya reaktif atau nggak reaktif ya? Iya, sama. Kemudian kalau HBIG ini harus diberikan paling tidak 24 jam setelah kelahiran. Yang paling optimal adalah 12 jam setelah kelahiran. Supaya apa? Supaya virus dari ibu ini tidak tertular pada si bayinya. Itu perlu vaksin HBIG ini tadi. Kemudian tetap ya lanjutan program untuk imunisasi yang lanjutan HB 1, 2, 3 sesuai dengan program imunisasi nasional. Kemudian juga pada waktu bayi ini usia 9 bulan, ini kita perlu melakukan pengecekan untuk pengecekan hepatitisnya. Jadi harus dites HBsAg-nya pada bayinya tadi. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu bahwa pemberian vaksin HBIG yang sudah kita berikan di awal kelahiran ini efektif. Si bayi apakah tertular atau tidak. Kalau misalnya tidak kan berarti aman. Pemberian vaksin kita efektif. Tetapi kalau seandainya ternyata reaktif, ya berarti si bayi ini harus segera mendapatkan pengobatan. Oke, jadi untuk bayinya tadi di awal sudah diberi HBIG, kemudian nanti di umur 9 bulan dia harus diperiksa ulang supaya bisa kita tahu efektivitas dari vaksinnya, apakah berhasil atau tidak.
Tapi dari selama ini nih Bu Vita, dari sekian kasus ini, setelah dia 9 bulan diperiksa, apakah masih reaktif atau memang sudah tidak aktif? Alhamdulillah negatif. Oh, Sampai dengan saat ini kita belum menemukan yang positif ya. Alhamdulillah semua negatif, bahwa berarti bahwa vaksin HBIG yang kita berikan ini benar-benar efektif bagi bayinya. Nah, ini adalah salah satu cara pencegahan yang penting itu mau periksa gitu ya, Bu Iya, Vita ya. betul sekali. Periksa ke puskesmas ataupun fasilitas kesehatan di sekitar rumah gitu ya. Atau di kota Anda gitu. Nah, Mungkin ini juga ya. Kadang kan masyarakat Kota Madiun sukanya periksanya ke dokter spesialis. Nah, mentang-mentang ya. Mentang-mentang nggak kanker ya, kantong kering. jadi mohon mungkin bagi masyarakat ya, karena ini memang pentingnya untuk triple eliminasi ini adalah untuk kepentingan Anda sendiri dan bayi Anda, segera periksa ke puskesmas. Gratis pemeriksaannya. Paling tidak di trimester pertama sekali gitu, atau Iya. 2 kali, 3 kali. Biasanya sekali di trimester yang pertama untuk hepatitis, kemudian HIV dan sipilis. Karena yang kita takutkan, kalaupun nanti baru periksa itu pada waktu melahirkan, biasanya kan diperiksa ulang ya. Nanti takutnya kalau mau melahirkan baru diperiksa ulang, terutama kalau yang HIV sama sipilis ini yang berbahaya. Karena kalau HIV pada ibu hamil itu paling tidak dia harus minum ARV 6 bulan. Untuk bisa mencegah supaya bayinya terhindar dari virus si ibu. Lah kalau baru diketahui waktu melahirkan, Di semester 3 gitu ya, ayat 2 gitu ya. kan udah agak telat kayak gitu. Jadi minimal itu harus 6 bulan. Kemudian juga sama kalau sipilis. Kalau sipilis itu pada bayi pada ibu baru diketahui pada waktu melahirkan, dia kan otomatis si ibunya juga belum mendapatkan pengobatan. Padahal kalau melahirkan bayi ini tertular sipilis kongenital itu sangat berbahaya sekali. Seperti itu. Jadi pentingnya pemeriksaan triple eliminasi ini pada trimester pertama pada saat ibu hamil. Oke, untuk pemeriksaan triple eliminasi ini apakah di semua puskesmas itu juga gratis, Bu Vita? Gratis. Untuk rumah sakit apakah semuanya? Rumah sakit juga kami sediakan. Mungkin untuk rumah sakit mungkin ada pembayaran loket sama mungkin jasa ini ya, jasa pengambilan sampel darah kayak gitu. Jadi kalau untuk reagen itu adalah gratis, kami sediakan dari Kemenkes. Oke, nah itu ya. Yang penting kita harus aware terhadap diri kita gitu ya. Jangan malu, kadang ada yang gengsi gitu ya, periksa ke puskesmas gitu ya. Nah ini tidak perlu gengsi, nah karena ini memang untuk kepentingan bayi Anda yang sudah lama ditunggu-tunggu juga ya. Iya, betul sekali. Nah Bu Vita, dalam menjalankan program ini, apakah ada kendala atau semacam penolakan-penolakan gitu nggak sih Bu? Iya, dengan banyaknya ini tadi ya, pilihan fasilitas kesehatan yang ada nih menyebabkan kadang ibu hamil yang periksa di SPOG ini tidak terdata dalam program deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil ini. Jadi ini merupakan suatu tantangan bagi tenaga kesehatan wilayah untuk bisa mendapatkan data screening bumil walaupun tidak periksa di puskesmas secara rutinnya. Kemudian juga mobilisasi penduduk yang tinggi ini menjadi kendala pada saat setelah melahirkan atau ibu hamil ini kembali keluar kota. Jadi kadang pulang ke Madiun hanya untuk melahirkan karena ibunya di Madiun. Ada yang bantu jaga ya. Iya, Itu seperti yang dilakukan oleh semuanya kelas saya. Seperti itu. Jadi nanti kalau sudah ini balik lagi ke negaranya kayak gitu. Jadi itu yang kadang bikin kita untuk pemantauan yang menerima HBG terutama pada waktu 9 bulannya ini. Ya ini agak tapi biasanya selalu kita pesankan dimanapun Anda berada. Yang penting kalau memang dari ibu hamil yang reaktif ya, waktu 9 bulan harus segera dicekkan untuk HBsAg-nya pada si bayinya. Seperti itu. Oke, berarti memang kendalanya itu tadi ya,
waktu melahirkan dia di sini, kemudian diberi HPIG, tapi saat pemantauan di 9 bulannya ini yang agak repot ya, karena sudah beda wilayah, beda kemudian antar kota, antar provinsi gitu ya. Kemudian yang itu tadi yang periksa ke SPOG, nggak mau periksa ke puskesmas. Nah itu. Ada di puskesmas itu gratis ya. Kan ada jadwal SPOG juga ya di puskesmas padahal ya gratis. Labnya juga gratis ya Bu Vita ya. Kalau di swasta kan juga mahal ya. Oke, tapi itu pilihan, tapi mohon untuk trimester pertama ya untuk periksa ke puskesmas agar puskesmasnya tahu, wilayah tahu, bidan wilayahnya juga tahu gitu. Nah Bu Vita, tadi disampaikan bahwa hepatitis B ini untuk screeningnya adalah ibu hamil gitu ya. Nah untuk yang hepatitis C ini Bu Vita, siapa aja nih untuk yang di screening nih? Iya, jadi kalau untuk hepatitis B ini prioritasnya adalah pada ibu hamil, sedangkan pada hepatitis C ini lebih lebih menyeluruh, tidak hanya pada ibu hamil aja. Iya, tidak, kalau C ini tidak pada ibu hamil, justru pada biasanya kita adalah penyalahguna narkoba suntik. Ya. Mereka yang biasa berbagi jarum suntik ini memiliki resiko tertular hepatitis C ini sangat tinggi. Kemudian juga pasien hemodialisa. Nah, ini banyak kan sekarang kasus-kasus gagal ginjal. Nah, apalagi sekarang banyak juga gagal ginjal pada anak. Karena kebanyakan minuman manis gitu ya. Ini memang tidak bisa dihindari gitu ya. Iya. Mungkin kita bahas lain kali gitu. Nanti karena beliau ini juga masih merangkum ya di dalam penyakit itu, tapi lain kali. Ya, kemudian pada pasien hemodialisa, jadi proses hemodialisa itu sendiri ini juga bisa meningkatkan resiko penularan hepatitis C melalui kontak dengan darah yang sudah terkontaminasi. Kemudian penerima transfusi darah sebelum tahun 1992. Kenapa kok sebelum 1992? Karena pada tahun 1992 screening darah donor untuk hepatitis C ini belum menjadi standar. Ya, baru setelah 92 ini baru dilakukan secara standar sehingga resiko tertularnya ini lebih tinggi dibandingkan setelah 92. Kemudian juga pada pasien HIV. Ya, orang dengan HIV ini memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah ya, sehingga lebih rentan untuk terinfeksi hepatitis C ini sendiri. Kemudian bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi hepatitis C. Ya, jadi pun resiko penularan dari ibu ke anak relatif rendah, tetapi screening ini tetap juga harus dilakukan. Kemudian partner seksual dari orang yang terinfeksi hepatitis C. Ya, karena memang resiko penularan hepatitis C ini tadi selain dari darah, ini bisa jadi dari hubungan seksual, terutama apabila dia tanpa memakai kondom. Ya, ini cukup tinggi. Kemudian dari tato dan tindik, ya, penggunaan alat yang tidak steril pada salon tato dan tindik ini juga dapat menyebabkan sarana penularan dari hepatitis C itu sendiri. Kemudian juga pekerja kesehatan atau tenaga kesehatan, nakes. Nah, sama. Beresiko juga nih ya? Beresiko. Karena mereka yang sering terpapar darah atau cairan tubuh pasien ini juga bisa beresiko, terutama apabila ada mukosa yang terbuka, bisa tertular seperti itu. Kemudian juga pada warga binaan pemasyarakatan atau narapidana. Lingkungan penjara ini seringkali juga menjadi tempat penularan hepatitis C yang tinggi, seperti itu. Oke, itu tadi ya, ada memang untuk hepatitis ini tidak melihat umur gitu ya, dapat menyerang siapa aja nih. Nah, apa sih Bu sebaiknya yang kita lakukan dalam upaya pencegahan agar kita tidak atau terhindar nih dari hepatitis ini Bu? Ya, untuk hepatitis C ini perlu adanya deteksi dini ya, supaya apabila berisiko tertular hepatitis C. Jadi ada deteksi dini pada kelompok-kelompok yang berisiko yang sudah kita sebutkan tadi, ya itu. Kemudian apabila diketahui ternyata dia adalah reaktif ya,
ini memang kita harus mengikuti program pengobatan DAA atau Direct Acting Antiviral secara lengkap ya. Jadi kalau hepatitis B ini kalau dulu tuh kan belum ada obatnya, tapi ada vaksinnya ya. Kalau hepatitis C ini tidak ada vaksin, tapi dia ada obat. Obatnya adalah DAA itu tadi. Kemudian melakukan pemeriksaan kesembuhan untuk mengetahui status akhir pengobatan. Jadi pada waktu awal dan akhir pengobatan ini biasanya pada pasien yang sudah terdiagnosa ini dilakukan pemeriksaan PCR seperti itu, dan itu juga gratis dari pemerintah. Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau penyakit hepatitis nih Bu Vita, kan dari A tadi kan ringan ya, kemudian yang B juga berat, C juga berat. Nah, apakah biasanya ada rentang waktu pengobatan nih Bu Vita? Kalau rentang waktu pengobatan tergantung dari gejala ya, dari gejala sama kondisi dari masing-masing pasien. Tapi kalau untuk DAA ini kurang lebih pengobatannya bisa sekitar 2 tahun. Seperti itu. Dan itu terus-menerus gitu ya minum obatnya? Obatnya mahal ini, terus terang obatnya mahal, dan baru kalau di Jawa Timur ini baru ada 3 rumah sakit yang bisa mengakses untuk pengobatan DAA ini. Salah satunya ada di Kota Madiun, yaitu di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun. Kemudian yang 2 lagi ini adalah di Saiful Anwar dan satunya di Sutomo. Dan rata-rata kalau dulu sebelum pemerintah mengeluarkan DAA ini biasanya pasien hepatitis C ini biasanya kadang juga lari berobatnya sampai ke luar negeri untuk demi mendapatkan DAA ini. Dan itu lumayan mahal, sekali sebulan itu bisa sekitar 6 sampai 10 juta. Seperti itu. Dan itu rentang waktunya sampai 2 tahun gitu ya Bu Vita ya? Tergantung dari ini kekronisannya dari penyakitnya itu sendiri. Jadi kalau dia semakin kronis, tentunya pengobatannya juga akan semakin lama. Dan juga biayanya yang ini kan juga semakin tinggi gitu ya, Bu Vita ya. Apalagi tadi kalau tidak berobatnya di rumah sakit pemerintah ya, tambah bengkak. Yang bengkak nggak cuma hatinya tapi juga kantongnya ya. Ya, kemudian untuk pengobatan tadi sudah disampaikan Bu Vita ya. Untuk yang di Jawa Timur ada di Sutomo, Saiful Anwar dan juga di Sudono. Ya, 3 rumah sakit itu ya. 3 rumah sakit itu aja. Yang hanya melayani untuk rujukan gitu Bu Vita ya. Iya betul. Oke, nah sebelum kita tutup nih Bu Vita, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan nih khususnya untuk masyarakat Kota Madiun dan juga Kawandiska. Iya, untuk masyarakat Kota Madiun dan Kawandiska, penanggulangan hepatitis ini perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan sampai dengan pengobatan. Penyakit yang berkaitan dengan hati ini perlu dilakukan dengan sepenuh hati. Jangan lupa lakukan pemeriksaan kehamilan Anda pada trimester pertama, khususnya pada ibu hamil di puskesmas. Oleh karena itu, mungkin saya bisa menutup dengan pantun ya. Aduh. Ini saya harus berpikir nih ya kalau ada pantun ini. Oke. Pergi ke pasar membeli manggis. Cantik. Pilih yang manis rasanya segar. Cantik. Hati-hati dengan virus hepatitis. Wow. Jaga kebersihan agar tidak terpapar. Yes. Kalau Bu Vita punya pantun, saya juga bikin pantun ya. Oke. Beli kedondong ke toko Pak Rahmat. Belinya sama Bu Mumun. Jangan lewatkan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun. Terima kasih Bu Vita atas waktu dan ilmunya hari ini. Sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Apalagi tentang hepatitis nih, ternyata dapat menyebabkan kematian juga ya apabila tidak segera diobati dan juga dilakukan pencegahan gitu ya. Jangan lupa selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan juga gemas. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye bye.